السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، jemaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat dan keberkahan itu kita mampu menjalankan segala aktivitas dan rutinitas ibadah kita sehari-hari. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amaliyah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail yang kita dirikan, bacaan Al-Qur'an yang kita bacakan, infak sedekah yang kita keluarkan, semoga dicatat sebagai amal kebaikan dan menjadi pemberat amal-amal timbangan kita kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak jemu dan tak besan kita hatur persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswah, suri tauladan yang patut kita teladani hidup dan kehidupan beliau. Mudah-mudahan dengan memperbanyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan ibadah kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki setidaknya 3 kekurangan dalam penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kekurangan yang dimiliki seorang hamba ketika mereka menghambakan diri, ketika mereka beribadah kepada Allah? Yang pertama, manusia itu adalah makhluk yang bodoh. Bukankah Allah telah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perutnya ibu-ibu kalian, dan seketika itu kalian tidak mengetahui apa-apa. Artinya kita bodoh. Maka berapa banyak dosa dan kemaksiatan, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena kebodohan kita. Maka disitulah nilai ibadah kita akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kekurangan yang dimiliki manusia ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu memiliki hawa nafsu yang tidak mampu mereka kendalikan. Berapa banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan karena adanya dorongan hawa nafsu kita. Padahal kita tahu hukumnya. Ini haram, ini enggak boleh, ini dilarang. Namun apa yang Allah haramkan dan apa yang dilarang tetap kita terjang dan tetap kita langgar, karena kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Maka disitulah nilai ibadah kita akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditambah dengan yang ketiga, kekurangan yang dimiliki manusia ketika mereka beribadah kepada Allah, adanya setan yang senantiasa menggoda kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan datangi manusia itu dari depan mereka, dari belakang, dari kanan maupun dari kiri. Maka berapa banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan karena kita tidak mampu mengendalikan bisikan dan rayuan-rayuan setan. Maka disinilah nilai ibadah akan kita berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita, Allah tidak pernah mencari hambanya yang suci. Allah tidak pernah mencari hambanya yang bersih, yang tidak punya dosa dan kemaksiatan. Kalaulah Allah menginginkan hambanya yang suci dan bersih, tidak perlu Allah ciptakan kita. Tidak perlu Allah ciptakan manusia. Cukuplah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah malaikat hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat Allah itu senantiasa tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Tapi kenapa tetap Allah ciptakan kita? Jangankan kita, jangankan Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha alim, zat yang maha mengetahui, para malaikat saja tahu di antara sifat dan karakter manusia. Di antara sifat manusia itu adalah mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi ini, bahkan sampai mereka menumpahkan darah. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Perhatikan, ketika Allah ingin menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu sebagai manusia. Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia? Bukankah sifat dan karakter manusia itu mereka akan senantiasa menumpahkan darah, mereka akan senantiasa berbuat kerusakan, mereka senantiasa akan melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi kenapa tetap Allah ciptakan kita? Ingat jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kita bukan karena perkara ruku dan sujud kita saja. Allah mencintai kita bukan hanya perkara berapa banyak lembaran ayat yang kita bacakan. Allah mencintai kita bukan berapa banyak infak sedekah yang kita keluarkan, tapi juga Allah mencintai kita ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, ketika kita melakukan kesalahan, mungkin karena kebodohan kita, mungkin karena adanya nafsu kita yang tidak mampu kita kendalikan, mungkin karena adanya setan yang senantiasa menggoda dan merayu manusia. Tapi kita sadar sesungguhnya setiap kesalahan, setiap maksiat yang kita lakukan, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat atas kesalahan itu, dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Tidak mungkin ada kalimat taubat kalau tidak diawali dengan dosa dan kemaksiatan. Maka oleh sebab itu, jamaah yang semoga dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wa iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah ampunkan kalian, ketika Allah ampunkan dosa dan kesalahan kalian, maka Allah akan persiapkan surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Perhatikan, ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak pernah mengatakan dengan bergegas. Allah hanya mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayarlah zakat. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah tidak pernah mengatakan bergegaslah kalian. Allah hanya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan ketika Allah perintahkan kita haji umrah sekalipun, Allah tidak pernah mengatakan dengan bergegas. Allah hanya mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi perhatikan, ketika Allah perintahkan kita untuk bertobat, mencari ampunan Allah, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu bani adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik kesalahan mereka bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan perbedaan antara Nabi Adam dengan iblis. Ada 3 persamaan tapi 1 perbedaan. Persamaan yang pertama antara Adam dengan iblis, yang pertama adalah sama-sama penghuni surga dulunya. Iblis di surga, kemudian Nabi Adam pun di surga. Persamaan yang kedua, sama-sama melakukan kesalahan. Kesalahan Nabi Adam memakan buah yang telah Allah haramkan. Kesalahan iblis, dia tidak mau dan enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sama-sama melakukan kesalahan. Persamaan yang ketiga adalah sama-sama dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam diturunkan ke dunia ini sebagai hukuman atas kesalahan yang ia lakukan.
Tapi perhatikan satu perbedaan. Satu yang membedakan antara iblis dengan Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk bertobat, iblis tidak mau bertobat. Perhatikan Adam. Ketika Nabi Adam diperintahkan untuk bertobat, maka Nabi Adam pun bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam pun bertobat sembari menyesali perbuatan dan kesalahannya. Sembari mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam pun diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun maksiat yang pernah kita lakukan, mungkin dulu pernah kita membunuh, mungkin dulu pernah kita berzinah, pernah kita selingkuh, mungkin dulu pernah kita minum khamar, pernah berjudi, pernah berbohong. Bergegaslah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hayat masih dikandung badan, selama bumi ini masih berputar pada porosnya. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang Allah masukkan ke dalam surga karena dosa dan kemaksiatan. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang Allah masukkan ke dalam api neraka karena amal-amal soleh. Maka Sa'id bin Musayyib, seorang tokoh salafus saleh, beliau pernah menyatakan seperti ini. Beliau mengatakan berapa banyak penghuni surga. Saya perhatikan penghuni surga itu justru dimasuki oleh pelaku-pelaku maksiat. Tapi sebaliknya, banyak orang yang penghuni neraka itu dimasuki oleh orang melakukan amal-amal kebaikan. Ketika ditanya, wahai Sa'id bin Musayyib, kenapa engkau mengatakan semacam itu? Maka beliau mengatakan, berapa banyak orang yang melakukan ketaatan, melakukan amal-amal soleh, tapi di dalam hatinya penuh dengan riya, pingin dipuji, ingin disanjung. Tidak ada amal kecuali balasannya hanyalah api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan kesalahan, tapi dia sadar bahwa kesalahan dan maksiat itu haruslah dia tobat, haruslah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah terima tobatnya, maka Allah tempatkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan contoh-contoh orang-orang yang dulunya bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kemaksiatan, tapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Perhatikan sebuah kisah, yaitu seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal, kesalahan yang cukup besar. Apa kesalahannya? Dia melakukan perzinahan. Kemudian dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Ma'is bin Malik ini? Dia sudah punya istri, sudah menikah. Kemudian dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya. Tolong bersihkan saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wahai Ma'is, ya Ma'is, irji ilal bait, fatub ilallah wastaghfirillah." Pulanglah engkau ke rumah, pulang ke rumah. Bertobat, beristighfarlah engkau di rumah, Allah akan ampunkan engkau. Kemudian Ma'is bin Malik ini melangkah pun pulang. Namun beberapa langkah kemudian dia balik lagi, kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah, sucikan saya ya Rasulullah, bersihkan saya ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Waihaka farji ilal bait fatub ilallah wastaghfirillah." Wahai Ma'is, apa yang engkau ucapkan? Pulang ke rumah, pulang ke rumah. Bertobatlah engkau di rumah, Allah akan ampunkan dosa dan kesalahanmu. Kemudian Ma'is bin Malik kembali. Setelah beberapa langkah kemudian beliau balik lagi. Sampai ketiga kali. Bahkan yang keempat kalinya Rasulullah mengatakan, "Wahai Ma'is, fima utahhiruka." Wahai Ma'is, dosa apa yang telah engkau lakukan? Kesalahan apa yang telah engkau lakukan sampai engkau minta disucikan dan dibersihkan? Maka Ma'is bin Malik mengatakan, "Minaz zina." Zina itu ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan satu perkara yang Allah benci. Aku telah berzinah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghukum Ma'is bin Malik? Tidak. Padahal Ma'is bin Malik ini tahu apa risiko yang ia akan dapatkan ketika mengadukan nasib atau perkara ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti dirajam. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu bagaimana
Rajam bagi orang-orang yang berzinah ketika dia telah memiliki istri. Kalau dia belum punya istri dicambuk sampai 100 kali. Tapi kalau dia sudah punya istri, punya suami, maka rajamnya adalah dimasukkan ke dalam lubang, kemudian disisakan kepalanya. Disisakan kepalanya, kemudian dilempar dengan batu. Dan batu itu tidak boleh batu yang besar sekali jatuh, prak, langsung jatuh, langsung mati. Dan bukan juga yang kecil-kecil kerikil, 3 hari, 4 hari nggak mati-mati. Namun batu yang diambil adalah batu yang sedang. Supaya, kenapa batu yang sedang? Supaya dia merasakan bagaimana sakitnya ketika dirajam. Sebagaimana dia merasakan nikmatnya perzinahan itu. Ma'is bin Malik faham, tahu resiko apa yang ia kedapatkan ketika mengadukan nasib perkara ini kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, masih bertanya, ya wahai Ma'is, ya Ma'is, benar kamu telah berzina wahai Ma'is? Benar ya Rasulullah. Sebagaimana timba masuk dalam sumur? Benar ya Rasulullah. Sebagaimana celak masuk pada tempatnya? Benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW masih bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, benar si Ma'is ini telah berzina? Ayashrabul khamra, mungkin dia lagi minum khamar. Namanya kalau orang mabuk itu kan nggak sadar apa yang ucapkan. Makanya Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ini benar nih Ma'is bin Malik ini telah berzina, mungkin dia mabuk kali ini. Maka faqamar rajulu min ashabi fastankahahu wa lam yajid minhu riha khamrin. Kemudian ada salah seorang sahabat yang naik, yang berdiri, kemudian mencium bau mulutnya Ma'is, dan mereka tidak mendapatkan adanya aroma khamar. Mereka mengatakan, innahu, dia tidak meminum khamar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah masih menawarkan pertanyaan, au kana minal majnun. Mungkin Ma'is bin Malik ini sudah gila ini. Karena orang gila kan enggak sadar apa yang ucapkan. Maka para sahabat serentak mengatakan, innahu laisa bimajnun ya Rasulullah. Sesungguhnya dia tidak dalam gila ya Rasulullah. Maka setelah uzur-uzur disampaikan kepada beliau, bahkan Rasulullah sampai bertanya kepada Ma'is, benar engkau telah berzina wahai Ma'is, sebagaimana celak masuk pada tempatnya, sebagaimana timba masuk sumur? Benar ya Rasulullah. Maka fa'umiru ala rajmihi, maka dipersiapkanlah, dirajamlah Ma'is bin Malik. Setelah dinyatakan meninggal, setelah dilempar batu sampai habis, sampai diputuskan telah meninggal dunia. Fakhtalafan nasu fi firqataini. Maka ketika Ma'is bin Malik ini telah dinyatakan telah meninggal dunia, maka terjadi 2 kelompok sahabat ini tentang statusnya kematian Ma'is bin Malik. Kelompok yang pertama mengatakan Ma'is bin Malik su'ul khotimah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia belum menebus dosa dan kesalahannya dengan melakukan ketaatan dan melakukan amal-amal soleh. Kelompok yang kedua mengatakan, sesungguhnya Ma'is bin Malik husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah, karena dia telah menebus dirinya sampai dirajam. Maka fakhtalafan nas, 2 sahabat, 2 kelompok para sahabat ini mereka berdebat tentang status kematiannya Ma'is. Dan kejadian ini sampai 2 atau 3 hari. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau agak sedikit ragu, 2 atau sampai 3 hari. Perdebatan dan perselisihan sahabat tentang status kematiannya Ma'is bin Malik. Dan Rasulullah tahu bagaimana status, bagaimana sahabat ini tenang berdebat. Tapi Rasulullah tidak bisa memutuskan, karena beliau turun wahyu kepada beliau tentang bagaimana status Ma'is bin Malik. Maka setelah 2 atau 3 hari barulah turun wahyu kepada Rasulullah SAW bagaimana statusnya Ma'is bin Malik. Ketika para sahabat itu bertengkar, berselisih bagaimana tentang status kematian Ma'is, maka Rasulullah mengatakan, uskutu, diam kalian, diamlah kalian. Istaghfiru li akhikum, memohon ampunlah kalian untuk saudara-saudara kalian. Sesungguhnya aku telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana statusnya Ma'is bin Malik. Sesungguhnya taubatnya Ma'is bin Malik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia telah mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Kalaulah sekiranya Allah izinkan beliau bisa memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah kalau Allah izinkan. Padahal belum melakukan kebaikan, belum melakukan ketaatan untuk mengganti kesalahan-kesalahan. Tapi begitulah, innallaha ghafurur rahim. Makanya Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil kita dengan kalimat qul ya ibadiya, ibadi, wahai hamba-hambaku, panggilan kasih sayang.
La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat dan kasih sayangku. Sebesar apapun kesalahan kalian, sebesar apapun maksiat yang kita lakukan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, kalaulah sekiranya ada hambaku yang datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi. Bayangkan, sebesar bumi. Ya kan? Sebesar bumi. Kemudian dia tidak pernah melakukan kesyirikan kepadaku. Maka aku akan datangkan hamba tersebut dengan ampunan sebesar bumi itu juga. Begitulah rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun kesalahan kita di masa yang lalu dan masa yang lampau, jangan menjadikan kita untuk berputus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah, bergegaslah, ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Bergegaslah kita bertobat kepada Allah selama hayat masih di kandung badan. Bergegaslah kita, bertobatlah kita kepada Allah selama bumi ini masih berputar pada porosnya, selama matahari masih terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Bertaubatlah kita kepada Allah dan jangan melambat-lambatkan taubat. Jangan mengakhir-akhirkan taubat, karena sesungguhnya setan itu memiliki anak panah. Ada anak panah zina, khamar, membunuh dan lain-lain. Tapi ada satu anak panah yang paling dicintai oleh iblis, laknatullah. Anak panah itu bernama taswifun. Apa itu taswif? Takhirut taubah, ta'jilut taubah. Yaitu melambat-lambatkan taubat. Dia akan mengatakan taubatnya nanti kalau sudah tua. Taubatnya nanti kalau sudah pensiun. Ke masjidnya nanti kalau sudah tua. Ke masjidnya nanti kalau sudah pensiun. Pakai jilbabnya nanti kalau sudah punya anak. Pakai jilbabnya nanti, menutup auratnya nanti kalau sudah punya suami. Itu namanya taswifun, melambat-lambatkan taubat. Maka oleh sebab itu jamaah yang semoga dirahmati dan diberikan Allah Subhanahu wa taala, bergegaslah, bersegeralah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati dan diberikan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi makom seseorang, maka semakin sensitif terhadap dosa dan kemaksiatan. Dia akan lupa atas kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Jadi semakin tinggi iman seorang, maka sensitif terhadap dosa dan kesalahan. Perhatikan Umar Ibn Khattab ketika beliau menjelang wafatnya. Beliau mengatakan, wailu li ummi illam yarhamu rabbi. Celakalah dirinya Umar, celakalah ibunya Umar, kalaulah sekiranya amalan-amalan Umar tidak bisa mengantarkan Umar ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Abu Hurairah, seorang sahabat besar yang menemani Rasulullah, yang banyak meriwayatkan hadis. Ketika menjelang wafatnya dia mengatakan, apa yang beliau katakan? Ketika itu dia menangis dengan sejadi-jadinya setiap menjelang wafatnya. Sampai anaknya mengatakan, wahai ayahku, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Lima yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis dengan sejadi-jadinya? Kemudian Abu Hurairah beliau mengatakan, tulus safar wa qillatul a'mal wal a'rif al mahbid adkhulul jannah au adkhulun nar. Maka Abu Hurairah beliau mengatakan, sesungguhnya perjalanan yang aku akan tempuh adalah perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Sedangkan amal kebaikan, sedangkan bekal yang saya bawa hanyalah sedikit. Dan saya tidak tahu di mana Allah akan inapkan saya. Apakah aku akan masuk surga ataukah Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Jadi semakin tinggi iman seseorang, maka semakin sensitif kepada dosa dan kemaksiatan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.